memaparkan hasil diskusi kita tentang modul project. Di sini kita mau ambil tema kewirausahaan dan subtema pengolahan lele. Ya, di sini dukungan sarana dan prasarana yang kita gunakan yaitu sarana berupa kolam lele, kompor, blender, panci kukus, wajan, jaring ikan, plastik pembungkus, dan pisau. Nanti kalau ada alat sarana yang belum masuk nanti bisa Bapak Ibu koreksi, bisa ditambahkan. Ya, bisa ditambah dan kalau dikurangi kayaknya enggak, itu yang kita perlukan. Sedangkan prasarananya yaitu ikan lele, tepung, garam. Nah, tujuan proyek yang kita mau capai, pertama yaitu peserta didik mampu membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu melakukan tindakan yang tepat agar orang lain merespon sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pencapaian tujuan. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengevaluasi dan mempertimbangkan dampak dan resikonya bagi diri dan lingkungannya dengan menggunakan berbagai perspektif. Sedangkan tujuan yang keempat, peserta didik mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi. Sedangkan hasil yang diharapkan di dalam proyek ini yaitu yang pertama, peserta didik memiliki semangat gotong royong dalam membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kedua, peserta didik memiliki rasa kepedulian dalam melakukan tindakan yang tepat agar orang lain merespon sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pencapaian tujuan. Ketiga, peserta didik memiliki kreativitas dalam mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengevaluasi dan mempertimbangkan dampak dan resikonya bagi diri dan lingkungannya dengan menggunakan berbagai perspektif. Yang keempat, peserta didik memiliki keluasan dalam bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi. Target peserta didik, jadi melalui proyek ini peserta didik diharapkan telah mengembangkan secara spesifik dimensi profil pelajar Pancasila, yakni gotong royong dan kreatif, elemen kerjasama dan kepedulian, serta karya dan keluasan. Nah, komponen inti deskripsi singkat proyek. Di sini kegiatan proyek ini relevan dengan satuan pendidikan yang deskripsi proyek ingin mewujudkan generasi Z yang memiliki kemampuan berwirausaha khususnya di bidang kuliner sebagai keterampilan hidup, dan proyek ini berjumlah 62 jam pelajaran. Diawali dengan tahap pengenalan dunia wirausaha. Peserta didik diberi bekal agar mampu memahami konsep kewirausahaan dan platform digital untuk berjualan. Setelah mengenal dan membangun kesadaran atau orientasi kewirausahaan, peserta didik diajak untuk menyusun rancangan usaha kuliner pada tahap kontekstualisasi. Rancangan usaha tersebut disusun berdasarkan hasil survei, riset pasar, dan analisis modal. Tahapan selanjutnya, peserta didik melakukan aksi nyata, yaitu mengolah produk kuliner berupa ikan lele, mendesain logo dan kemasan produk, merancang bahan promosi, dan memasarkan baik dari mulut ke mulut maupun secara online. Nah, kegiatan proyek diakhiri dengan tahap refleksi, yaitu mengenai produk yang dijual dan tindak lanjut dalam bentuk promosi.
Dalam kegiatan penjualan tersebut, peserta didik mendapatkan pengalaman langsung berwirausaha. Nah, di sini dimensi, elemen, subelemen, dan capaian berkembang dari RPP yang berkaitan. Dimensi yang kita pilih yaitu gotong royong dan kreatif. Sedangkan elemen yang kita pilih kolaborasi, kepedulian. Subelemen kerjasama, persepsi sosial. Sedangkan capaian fase perkembangan membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Yang persepsi sosial melakukan tindakan yang tepat agar orang lain merespon sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan yang kreatif, elemen karya, subelemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Capaian dan fase perkembangannya mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengevaluasi dan mempertimbangkan dampak dan resikonya bagi diri dan lingkungan dengan menggunakan berbagai perspektif. Sedangkan yang memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi. Di sini alur kegiatan proyek secara umum. Yang pertama, tahap pertama peserta didik diberikan pengenalan mengenai proyek profil pelajar Pancasila dan diberikan materi berdasarkan tema proyek yang akan dilakukan. Lalu diberikan asesmen formatif setiap materi yang telah disampaikan. Yang kedua, tahap kedua peserta didik diberikan kesempatan melakukan eksplorasi pengamatan berdasarkan tema proyek yang akan dilakukan. Tahap ketiga, peserta didik mulai mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya sesuai dengan tema proyek. Asesmen sumatif dilakukan di akhir proyek. Ekspos dan refleksi. Nah, ini kita lihat jadwal kegiatannya. Jadi hari pertama susunan kegiatan yaitu pengenalan proyek profil pelajar Pancasila, kita ambil 2 jam pelajaran. Tadi total jam 62 jam. Jadi kita kalkulasikan seperti di tabel berikut ini. Apakah perlu saya sebut satu persatu? Ya. Nah, asesmen diagnotis. Jadi kita ambil asesmen yang pertama, asesmen diagnotis. Jadi ada berapa soal? 3 soal. Sebelum disampaikan materi, jadi kita sampaikan asesmen diagnotisnya. Terus ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini setelah kita lakukan penyampaian materi, terus kita berikan asesmen formatif. Dan yang ketiga, asesmen sumatif. Berarti asesmen yang kita lakukan setelah semua rangkaian proyek yang kita lakukan. Jadi kita berikan asesmen sumatif. Seperti itu. Refleksi peserta didik. Jadi kita berikan refleksi setelah semua kegiatan proyek selesai, kita refleksi peserta didik. Jadi kita ada pertanyaan umpan balik kepada peserta didik. Apakah mereka sudah paham atau mengerti tentang proyek yang kita lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan, masukan. Materinya ada pengertian kewirausahaan. Ya, terus Mbak menemukan materi berikutnya belum? Semua materi kita sudah lampirkan. Sesuai dengan yang itu materi kita sudah lampirkan semua. Seperti
Itu Bapak Ibu. Terima kasih.